Pertemuan 1. Wawasan umum akuntansi sektor publik. Dimulai dari definisi akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis atas tata kelola dana masyarakat di pemerintah pusat, departemen, badan layanan umum, lembaga tinggi negara, lembaga sosial masyarakat, layanan sosial, pemerintah daerah, dan badan layanan umum daerah, hingga proyek kolaborasi akuntansi sektor swasta dan publik. Selanjutnya, karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama, relevan. Berisi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta mengevaluasi peristiwa di masa lalu dan masa mendatang. Yang kedua, handal, yaitu mengandung informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dengan laporan keuangan sebelumnya. Dan yang ketiga, mudah dipahami, yakni memuat informasi yang mudah dipahami oleh semua pihak baik internal maupun eksternal. Adapun karakteristik akuntansi sektor publik berdasarkan penggunaan, berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan lingkungannya. Berdasarkan penggunaan, digunakan oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan sifat, bersifat khusus, yakni hanya digunakan oleh lembaga non-profit. Berdasarkan tujuan, hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan lingkungan, bergerak pada lingkungan turbulens dan sangat kompleks. Perbandingan sektor publik dengan sektor swasta. Yang pertama, tujuan organisasi. Sektor publik profit oriented, sedangkan swasta non-profit oriented. Yang kedua, sumber pembiayaan. Sektor publik pembiayaan bersumber dari pajak, retribusi, utang, laba, serta penjualan aset negara. Sedangkan sektor swasta pembiayaan bersumber dari internal serta eksternal. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Sektor publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat serta DPR. Sedangkan sektor swasta memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham serta kreditur. Struktur organisasi. Sektor publik bersifat kaku, sedangkan sektor swasta bersifat fleksibel. Yang kelima, karakteristik anggaran. Sektor publik bersifat terbuka, sedangkan swasta bersifat tertutup. Yang terakhir, sistem akuntansi. Sektor publik cash basis, sedangkan sektor swasta accrual basis. Sejarah dan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Sejarah dan perkembangan akuntansi sektor publik pada periode 3000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi, peradaban Babilonia, kegiatan mencatat mulai dilakukan atas keseluruhan kegiatan dalam menghasilkan pendapatan dan pada proses produksi. Peradaban Mesir kuno, kementerian pada masa ini didirikan guna melakukan administrasi atas laporan yang ditunjuk untuk Perdana Menteri. Pada periode 1000 sebelum Masehi sampai abad ke-1, peradaban Yunani, pada masa ini pendapatan yang diterima dibagikan secara adil dan merata oleh pihak yang berkuasa. Pada periode abad ke-1 sampai abad ke-5, peradaban Roma, pada masa ini keseluruhan pejabat mulai dari gubernur hingga kaisar melakukan praktik-praktik akuntansi untuk mendukung penerimaan pajak. Pada periode pertengahan abad ke-14, peradaban Eropa, praktik pencatatan akuntansi pada masa ini berwujud bukti transaksi atas transaksi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, kemudian berkembang menjadi pencatatan untuk perdagangan antara negara. Pada periode awal abad ke-15 Eropa, pada masa ini kekuatan ekonomi mengalami pergeseran dari Italia ke Inggris. Pada akhir abad ke-18 Eropa, individu dalam masa ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun laporan keuangan sebagai akibat dari munculnya revolusi di Inggris. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Secara spesifik, di Indonesia, ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, serta organisasi-organisasi publik non-profit. Otomatis, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat diatur dalam suatu kerangka standar akuntansi sektor publik. Selanjutnya di sini ada elemen akuntansi publik. Yang pertama ada perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban publik. Kemudian standar akuntansi sektor publik. Kerangka dan standar akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan tahapan siklus fungsi-fungsi akuntansi sektor publik seperti perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa,
laporan audit, dan pertanggungjawaban kepada publik. Ketentuan undang-undang dan standarnya yang berlaku di Indonesia dikembangkan secara internasional. International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS merupakan standar internasional yang digunakan sebagai acuan akuntansi sektor publik. Sedangkan sektor publik seperti yayasan dan lembaga kemasyarakatan atau organisasi non-pemerintah memakai PSAK. Kemudian ada pelaporan akuntansi sektor publik. Laporan keuangan akuntansi sektor publik terdiri dari komponen yang pertama, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, kedua, laporan posisi keuangan atau neraca, ketiga, laporan realisasi anggaran, keempat, laporan arus kas, kelima, laporan perubahan ekuitas, keenam, laporan realisasi anggaran, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.